beberapa apotik. Kira-kira dari tema kita ini seberapa penting disiplin dalam dunia kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan podcast Linus, Lintas Nuansa Siswa SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Ya, hari ini ya, pada episode kali ini ya, kita kedatangan tamu istimewa ya, tentunya dari mungkin bisa disebut profesi ya, profesi apoteker ataupun asesor ya di Sumatera Utara ya. Kita akan berbagi cerita tentang pengalaman dunia kerja. Harapannya nanti anak-anak, alumni-alumni, adik-adik kami bisa mengambil hikmah motivasi ya, terutama di dunia kerja nantinya. Tentunya dengan tema hari ini kita temanya deras ya, disiplin, etos kerja, etika, relasi, adaptasi, dan asah skill yang ya, dikombinasikan dengan paha ayam. Apa itu paha ayam ya? Nanti ya kita akan bincang-bincang mengenai tema kita hari ini. Tentunya masih dengan sponsor ya dari Kopi Kune ya, pulang seteguk tenang. Ya. Kemudian ada baby spa kita, Ceria Baby dan Mom Spa. Oke. Tanpa perpanjangnya waktu, hari ini kita perkenalkan tamu kita yang istimewa sudah datang. Assalamualaikum Pak Diding. Waalaikumsalam bosku, apa cerita? Iya, hari ini kita kedatangan tamu Pak Diding Pradita. Beliau ini adalah seorang profesinya apoteker ya. Selain itu juga dosen, kemudian asesor kompetensi juga bidang farmasi. Tapi agar lebih lengkap ya kan, ya kita mau tahu profilnya Pak Diding ini. Ini kalau di dunia kesehatan, terutama farmasi, mungkin agak familiar dengan tamu kita pada hari ini. Siap. Oke Pak Diding, izin mohon diperkenalkan dirinya Pak Diding. Siap, terima kasih Pak Farid bosku. Jadi gini memang sudah sama-sama mengenal ya, nama saya Apoteker Diding Pradita M.Pharm. Ya. Saya dosen di Prodi D3 Farmasi Institut Kesehatan Helvetia. Juga saya apoteker ya, praktek di Apotek Bina Kasih ya. Dan saya juga asesor kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia atau ASNAKES Indonesia. Bidang farmasi ya tentunya. Farmasi klinis komunitas, iya. Farmasi. Oke, itu dia sedikit profil dari Pak Diding. Pak Diding ini juga merupakan salah satu juri ya, juri yang sering diundang untuk kegiatan LKS, Lomba Kompetensi Siswa bidang farmasi, terutama di Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau ya Aceh ya, karena sering menguji di sana ya menjadi juri. Ya, itu dia sedikit profil dari Pak Diding, tamu kita hari ini. Jadi ini tema kita nih Pak. Jadi deras, disiplin, etos kerja, etika, relasi ya. Jadi nanti mungkin anak-anak kami, alumni atau saudara-saudara yang menyaksikan podcast ini kan, beliau ini dari latar belakangnya ya, pekerjaan, profesi ya banyak ya, multidisiplin, multi apa namanya nih ya, bukan multidisiplin ilmu ya, multi talent ya. Jadi kira-kira nih Pak Diding ini ya kan, pengalaman Bapak ya, atau Bapak juga apoteker ya di salah satu apotek ya, beberapa apotek. Kira-kira dari tema kita ini seberapa penting disiplin dalam dunia kerja? Sangat penting itu Pak Paus. Karena terkadang kita tenaga kerja itu terutama nakes, dia hobi berkeluh kesah. Nah, ini dia. Banyak kali kerjaan pun ya kan. Padahal memang kita sebagai nakes ya harus punya di dalam hati, masuk ke dalam hati kita. Disiplin itu artinya memang sedia dan sadar bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, kalau alumni SMK Kesehatan Haji berarti kan ya asisten tenaga kesehatan. Jadi memang ya harus masuk ke dalam hati bahwa kita sebagai asnakes,
kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, karena sadarnya kita itu, maka segala sesuatu pekerjaan kita itu ya harus on the track, harus do the best, lakukan aja yang terbaik. Nah, sehingga ketika kita punya kesadaran itu, kita punya komitmen. Ya. Ilmu yang kita dapat di sekolah, kita terapkan di dunia kerja, kita jumpa pasien, maka dengan kita komitmen bahwa kita sadar bahwa kita disiplin, nah maka segala sesuatu yang akan kita hadapin ya pasti akan ada jalannya. Iya. Dengan komitmen tadi. Iya, jadi itu ya. Jadi memang kalau profesinya kesehatan ya, terutama ya Pak. Mungkin semua profesi secara umum ya, tapi ya terkhusus di kesehatan memang. Disiplin ini sangat ditanamkan sekali karena urusannya berkaitan dengan pelayanan ya. Ya. Nah, jadi itu dia ya. Pentingnya disiplin tadi bagi alumni-alumni, bagi kita semuanya, terutama yang berkecimpung di dunia kesehatan. Nah, jadi kaitannya dengan disiplin tadi Pak Diding. Sekarang posisi Bapak, kita sering bermitra ya, mengasesor ya Pak ya, mengasesor. Kebetulan saya juga asesor di bidang keperawatan, kita ke berbagai daerah ya, mengasesor. Di posisi Bapak yang sekarang, ya, menurut Bapak ini, ya, kebiasaan disiplin apa yang membuat Bapak sekarang berdiri di sini? Di posisi yang sekarang. Karena kalau kayak saya, ya, saya pribadi, kalau dari segi disiplin, saya dari dulu memang fokus di waktu. Waktu, jangan telat, manajemen waktu, dan sebagainya. Meskipun ya kadang-kadang kedeng-kedeng, kan gitu kan? Ya. Tapi memang saya rasa di situ. Jadi Pak Diding, ini kebiasaan disiplin apa yang membantu ya Pak Diding ya menjadi apoteker, menjadi dosen. Dulu juga sebelum dosen Pak Diding merupakan kajur ya, guru wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Al-Raji Sinar Harapan, Johor. Iya, benar sekali Pak Bos. Kemudian naik karir menjadi dosen ya. Jadi kebiasaan disiplin apa ini? Ya, kalau saya ya senang mengerjakan apa yang biasa dikerjakan, lakukanlah duluan. Tidak menunda-nunda, Pak. Jadi terkadang kita nantilah karena kita harus sadar bahwa kita punya role play atau peran di masing-masing kehidupan kita, dan itu perlu keseimbangan. Kita sebagai abang, kita sebagai adik, kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, kita sebagai nakes, kita sebagai apoteker, semua itu kan harus kita jalanin. Jadi ketika orang pening ya dimulai dari bingung, maka dia nggak akan disiplin. Karena apa? Maka dari awal saya sampaikan, sadar dulu. Kita punya peran-peran yang harus kita jalani. Maka yang saya lakukan adalah ya ketika ada kerjaan, tuntaskan. Jangan tunggu nanti-nanti. Sehingga dari dulu ketika saya, teman-teman junior saya ketika ngambil profesi kuliah S2 ya, pasca sarjana magister ya, mereka terkesima sedikit terhadap saya. Karena apa? Tugas-tugas sudah udah duluan Bang Diding upload ya, udah ngasih dia ya. Nah itu yang sampai kita bermitra kan, Pak Farid juga merasakan bahwa ketika ada tugas dari pusat ya, kita udah duluan siap dan segala macam. Karena apa? Ya ketika kita menunda-nunda, ternyata muncul lagi pekerjaan yang baru, muncul lagi peran yang baru, menumpuk. Akhirnya apa? Di kepala itu pening. Banyak kali kerjaan. Sehingga gimana caranya mencegah itu menumpuk di kepala? Ya lakukan aja, tuntaskan aja kerjaan, diselesaikan. Sehingga itu yang memudahkan kehidupan saya, yang saya rasakan. Iya, itu karena setiap orang berbeda-beda ya kan. Kita juga merasa saya rasanya lebihnya di sini. Ada juga kadang saya kurangnya di sini, kan gitu kan. Jadi memang yang disampaikan Pak Diding ya, betul ya, kami sama-sama sering ya bekerja sama. Hari ini ya, semalam sama hari ini harusnya kita berada di Jogja
Iya, Pak Diding. betul sekali ya. Komtek Sumatera Utara. Sembari nih ya, ucapan selamat 1 dekade untuk LSP Asnakes Indonesia. Selamat. Ya, jaya selalu. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan asesor se-Indonesia ya diberikan kesuksesan dan kesehatan. Salam dari kami dari Komtek Sumatera Utara, tidak bisa ikut bergabung di pertemuan asesor se-Indonesia yang diadakan tanggal 2 sampai 3 Juni di Yogyakarta. Ya, saya sukses selalu untuk LSP Asnakes, untuk Pak Ketua ya, dan Bapak Ibu Kabid ya. Titip salam kami dari Sumatera Utara ya. Siap. Ya. Oke, Pak Diding. Ya, kita lanjut ini ya mengenai deras tadi ya. Kalau disiplin tadi udah kita ulik sedikit mengenai apa itu disiplin. Karena memang ya disiplin ini dasar kalau menurut saya ya, dasar dari kesuksesan. Termasuk mengatur waktu, jadwal, pekerjaan, tugas dan sebagainya yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang ya kita masuk ke etos kerjanya. Karena begini, gen-gen Z sekarang yang kita istilahkan dengan gen Z. Alumni-alumni kita ini banyak diterima di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Tapi yang jadi kendala menurut hasil analisa kami adalah anak-anak ini tidak kuat dengan ini ya, apa namanya, tekanan mungkin namanya ya. Jadi ditekan sedikit, ada tugas sedikit, ada ini sedikit, maunya berhenti aja. Nah, jadi itu yang kami alami. Nah, terkait dengan itu ya, Pak Diding ya, etos kerja. Ya, ini kaitannya dengan etos kerja, semangat, ya, nilai juang ya kan? Iya. Nah, etos kerja tadi. Apa makna etos kerja menurut Pak Diding? Ya, itu kalau di disiplin adalah ya, kalau etos kerja adalah sikap, maka etik itu moral. Dua-dua itu menyambung, Pak. Jadi ada orang yang etos kerjanya bagus tapi kurang etikanya. Ada etikanya bagus tapi etos kerjanya kurang. Jadi memang malas ya kan, etos kerjanya kurang lah itu. Rajin, etos kerjanya tinggi. Nah, daya juang ya, itu juga termasuk sikap kerja kita. Nah, menjadi pertanyaan kan, apakah ketika di dalam dunia kerja ya, ketika diberikan KIP ya kan, performa index ya, ada target ya, misalnya stok of name obat ya di Fasiankes, mau di klinik, puskesmas ya, rumah sakit ataupun apotek. Nah, berarti kan ada target. Nah, ya besok harus udah tersusun stok, jumlah stok ini berapa, yang mau dipesan berapa kan itu. Nah, tapi ternyata nggak siap. Nah, seperti yang disampaikan, karena biasa kerja santai, namun ketika udah masuk kerja, harus siap. Nah, yang itu menjadi fondasi ya, harus diadaptasi, harus siap. Nah, kalau nggak siap sampai kapan? Kita posisi begitu-begitu saja. Kenapa? Karena di mana-mana dunia kerja pasti punya target, pasti punya capaian. Nah, permasalahannya ketika kita ternyata disuruh mengundurkan diri dari dunia kerja, dari tempat kerja kita, ataupun bahkan mohon maaf dipecat, nah, otomatis itu akan berulang kembali. Pasti akan ada target, pasti dimanapun. Iya, dimanapun kita kerja. Maka ya sikap kerja kita ya lakukan yang terbaik. Ya, itu. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya ya, kalau di lulusan SMK, kalau saya larinya mungkin ke psikologis ya, psikologis. Mungkin secara tumbuh kembang ya, anak-anak secara psikologis mereka belum matang ya mengenai tanggung jawab. Tapi memang ya harusnya ya mereka harus bertanggung jawab kan gitu. Ditunjukkan dengan apa? Etos kerja. Karena yang saya lihat sekarang adalah kita udah sepakat dengan, mohon maaf, harga yang kita sepakati menunjukkan bahwa kita itu rela atau bersedia, ya kan, kesepakatan kan. Nah, tetapi ketika sampai di dalam, ya anak-anak ini itu tadi etos kerjanya lemah, rendah, dengan dalih kecil kali gajinya, ini kerjaan banyak dan sebagainya. Padahal di awal kita udah sepakat mengenai hal itu, kan gitu. Iya, maka kalau saya menilai, maka ya silakan di list dari awal, harus sudah kelar itu, Pak. Di diri kita sendiri. Ya, kalau
kita mau gaji yang besar, ya silakan di list perusahaan-perusahaan yang bisa memenuhi pendapatan Iya. kita. Nah, perusahaan internasional, perusahaan multinasional, ya kan? Nah, kan ada tuh rumah sakit yang berafiliasi internasional Iya. ada, ya kan? Di Medan kan gitu. Tentu memberikan pendapatan yang lebih. Nah, tapi ketika kita bekerja di rumah sakit atau tempat kerja kita memang lingkungannya sekupnya yayasan keluarga misalnya dan hanya punya satu perusahaan, tidak punya cabang yang lain, berarti memang pendapatannya kan kecil. Iya. Nah, itu harus kita terima, sadar kita kerja di situ, ya udah. Nah, itulah yang harus lakukan aja yang terbaik. Pasti nanti akan ada imbalan-imbalan lebih. Iya. Mungkin ini berkaitan ya karena apa namanya ya? Urusannya dengan diri sendiri ya, ikhlas tidak ikhlas tadi ya. Mungkin kaitannya dengan paha ayam ini, Pak. Paha ayam tadi, pastikan aku hadap Allah, aku yakin Allah menolong. Jadi paha ayamnya belum duduk dalam hatinya. Ya Iya. kan, gitu kan. Makanya merengut-merengut ya kan, kerjaan nggak dikerjai, gajinya diambil terus. Kan gitu ini. Iya. Ya. Sekarang mungkin ya Pak Diding ya, menurut Bapak lebih penting mana etos kerja daripada kemampuan teknis kalau Bapak? Harus seimbang dua-dua, Pak. Seimbang. Iya, bukan berarti kita mendeskripsikan kompetensi kita, kemudian mengecilkan sikap kita. Tentu kalau pendapat saya, ya seimbang ketika kompetensi kita perlahan sudah mulai naik, di SMK sudah diajarkan kompetensi sebagai asisten tenaga kesehatan, ya sikap kerja juga harus mumpuni. Nah, tentu nanti kembali ke kepala sekolah atau tempat sekolahnya. Ketika alumni dari SMK ini otomatis kayak mana sih? Kan komplain dunia kerja Dudi ke sekolah. Jadi sama-sama penting sehingga kita enak. Sekolah sudah memberikan ilmu, tempat belajar. Nah, alumni memberikan contoh teladan yang baik sehingga nama alumni bagus, nama pribadi membangun personal branding di tempat kerjanya oke. Ya kan, alumni SMK Kesehatan Haji dapat ya dua-dua. Jadi sikap sama kompetensi itu harus seimbang. Seimbang ya. Ya, memang ya itu ya harapan kita pada anak-anak alumni ya. Kompetensi dengan etos kerja ya, sikap tadi itu memang harapannya harus seimbang. Karena bagaimanapun ya di luar sana kita berhadapan dengan mungkin atasan yang perfect dan sebagainya kan gitu. Tapi secara umum, secara pribadi memang etika, etos kerja itu ya memang harus ditanamkan dalam diri. Makanya kita punya tadi yang disampaikan Pak Diding, nilai tawar atau personal branding. Ya kan? Nanti mungkin tema personal branding bisa kita angkat ini di diskusi berikutnya nih, Pak Diding. Ini menarik ini ya. Oke, Pak Diding, kita sebagai Pak Diding sebagai asesor lah di bidang farmasi ya. Kita sudah keliling, ada yang ke Madinah, ya kan, ke Madinah, ke Siantar, ya, ke perdagangan juga, ya kan, di Kota Medan juga ada. Nah, dari begitu banyak yang Bapak uji kan, kira-kira dari penilaian Bapak itu kebiasaan apa yang membuat anak-anak itu gagal? Nah, kan ini Bapak ngumumkan ini, kemarin saya tengok nangis-nangis sana. Rupanya nggak kompeten, ya kan? Remedial dia. Jadi yang Bapak lihat tuh apanya nih yang buat anak-anak ini banyak gagal ini? Iya, dari awal sudah bingung duluan. Iya, ketika disampaikan oleh sekolah kita menggunakan LSP, aduh pening kepala otaknya. Ya, karena bingung duluan ketika guru tidak mampu mendelivery, menyampaikan bahwa ini sama loh, bahwa skema uji kompetensi yang disampaikan oleh LSP itu pada umumnya sama yang telah dikerjakan 3 tahun di sekolah masing-masing. Nah, cuman ya kenapa mereka bingung? Karena melihat ada lembar-lembar kertas yang harus diisi mungkin itu banyak ya. Nah, ada APL 01 mendaftar, ada APL 02,
ya tentang checklist pribadi dan nah itu sudah pening mereka. Nah, sehingga menyebabkan alur uji kompetensi makin pening lagi. Iya. Padahal ya dalam praktek keseharian sudah dilakukan. Kalau di farmasi mereka sudah menanyakan screening resep di awal Ya. kepada pasien, udah dilatihkan di sekolah, Ya. ditanya harganya, udah oke sama pasien, kemudian konfirmasi ke apoteker, kerjakan obatnya, habis sudah dibuat obatnya, ya kan, kerjakan lagi, balik lagi ke pasien. Nah, penyampaian informasi obat dan semua itu sudah dilakukan di sekolah 3 tahun. Nah, ketika awalnya bingung, maka dia akan mencari jalan supaya stres. Nah, jangan Nervous bingung ya, dulu. nervous, ya. Iya, jangan bingung dulu. Coba pahami. Maka saya sampaikan, pahami dulu. Pahami mana yang tidak tanyakan kepada asesor. Dia kan selalu kita asesor kompetensi itu selalu menanyakan di awal. Nah, tentang alurnya. Iya. Nah, ketika tidak ada yang mau ditanya, maka kita akan ujian. Iya. Ujian nggak boleh nanya karena Iya. udah ujian, udah menguji. Iya. Di awal masih boleh, masih ada ya persetujuan. Nah, jam berapa, sesi berapa ujian, nah kan gitu. Itu yang mereka banyak menyebabkan kegagalan. Iya, jadi mungkin kalau saya rangkum ya, di mungkin konsep pemahaman ya kan. Iya. Jadi belum apa-apa udah pening, ya kan? Belum dipelajari udah pening. Nengok kertas numpuk udah pening kan gitu kan. Terakhir nervous ya kan? Detak jantung meningkat ya, menyebabkan apa? Gugup. Aduh, ini tadi yang mana ya? Padahal sebetulnya sudah dipraktekkan di sekolah. Iya, betul Ya sekali. kan? Jadi kita hanya mengulas kembali ya kan dalam bentuk ujian. Kan begitu kan? Betul sekali, Pak Bos. Itu. Karena memang USK sendiri ya, ujian sertifikat kompetensi itu diselenggarakan oleh LSP yang nanti peserta didik akan mendapatkan kalau dia kompeten ya, sertifikat kompetensi berlambang Garuda dari BNSP. Nah, itu ya. Ya. Sedikit informasi ya. Oke. Tadi etika sudah ya. Kemudian etos kerja ya. Sekarang kaitannya dengan relasi dan komunikasi, Pak. Nah, jadi kalau saya sendiri pribadi, banyak orang-orang itu ya, anak-anak atau mungkin teman lah ya, yang secara skill dia bagus, pemahaman konsep dia paham, ya kan? Tetapi tidak ada nilai jual atau mungkin tidak dapat pekerjaan yang bagus atau mungkin tidak bisa berwirausaha, entrepreneur. Nah, ini kaitannya dengan relasi dan komunikasi ya. Jadi menurut Bapak ini ya kan, seberapa penting membangun relasi dalam dunia kerja? Karena saya tahu sendiri ya, Pak Diding ini pun naiknya beliau ya. Alhamdulillah di posisi sekarang saya rasa ya dari cerita-cerita itu nampaknya relasi. Nah, banyak kali relasi ketua ini Pak. Nah, kan gitu kan. Apa-apa, tunggu sebentar, saya telepon. Masalah selesai. Kan gitu kan? Nah, jadi coba Pak Diding sampaikan. Kira-kira seberapa penting sih membangun relasi dalam dunia kerja? Ya, itu sejalan Pak. Karena memang kita diajarkan bersilaturahim. Nah, sehingga dalam dunia kerja relasi itu adalah hubungan baik dengan teman kerja, hubungan baik dengan atasan, ya. Jika ada yang tidak kita sukai, itu bisa jadi bukan orangnya, tetapi bisa jadi kebijakan ya oleh atasan kita. Maka ya kita harus pandai menempatkan diri. Kalau saya lihat, jangan bos lagi pening kepalanya, kita jumpai, kita minta sesuatu naik gaji, ya otomatis ya pasti ditolak, pasti dimarah kan. Nah, berarti membangun komunikasi ya, nah, ke semua lini itu penting. Permasalahannya ada orang yang ribet lah, itu yang harus kita pecahkan blok dalam diri kita, dalam kepala kita. Nah, jadi otomatis kita harus belajar cara berkomunikasi yang baik.
kepada pasien, ketika kita di pelayanan kesehatan ya tidak semua otomatis paham dengan bahasa-bahasa ilmiah Ya. kesehatan. Nah, jadi harus ditempatkan bahasa komunikasi ke masing-masing. Nggak bisa kita samakan bahasa kita Ya. ke teman, Ya. nggak bisa ke orang tua, ke anak-anak, nah ke kawan kerja, ya kan, ke bos, nggak bisa. Walaupun bos pimpinan kita kayak kawan kerja kita, humble dia, humble. Tapi ya kita lihat dia sebagai atasan kita, nggak bisa juga bilang, weh kau kan gitu, ya parah lah dia, kan gitu. Iya, jadi memang itu. Karena begini ya, kaitannya dengan relasi ini. Saya sampaikan ke kajur-kajur juga, ke guru produktif. Ketika anak-anak ini PKL, ini salah satu membangun relasi namanya. Ya. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena begini, banyak anak-anak kita yang diminta untuk bekerja setelah tamat bekerja di tempat PKL-nya yang lama. Ini berarti kan kaitannya relasi ya. Iya. Membangun relasi yang baik, tentu relasi yang baik dibangun oleh komunikasi yang baik, kan begitu kan? Iya. Nah, jadi nelpon Dudinya, Pak, atas nama anak kita yang ini kalau nanti udah tamat bolehlah Pak direkomkan kerja di tempat kita. Iya. Jadi ini relasi, tentu ini saya tekankan ke guru-guru, ditekankan ke anak-anak yang PKL. Relasi dan komunikasi yang baik, ya, penilaian yang dinilai oleh atasan atau owner dari sebuah perusahaan itu, yang pertama ya kinerja, etos kerja, kemudian etika, ya kan? Iya, Nah, Pak. kemudian disiplin dan sebagainya. Dia menilai, membuat catatan, kemudian merekomendasikan. Saya mintalah anak kita. Ini bagian dari membangun relasi. Jadi relasi itu bukan hanya pergi ke sana kemari, ya kan? Tetapi tentunya, ya kan? Position branding kita juga harus kita perbaiki bahwa citra kita di depan orang-orang tadi itu baik atau bagus. Berkaitan dengan apa? Mungkin kinerja, etika dan sebagainya, komunikasi juga. Jadi itu yang kita sampaikan ke anak-anak PKL. Makanya ada beberapa anak-anak yang belum dinyatakan lulus pun bahkan ya perusahaan-perusahaan itu sudah menghubungi ya. SMK Haji, Pak. Iya. Wah, keren Alhamdulillah, sekali. Pak. Ya. Jadi alhamdulillah ya ada. Tapi memang masalahnya kadang ada pada diri anak-anak kita sendiri. Mungkin saja ya ada yang nolak karena mereka merasa belum siap. Kan gitu kan? Iya. Nah, mungkin dari segi tanggung jawab dan sebagainya. Tapi itu pribadilah. Tapi yang kita asah di sekolah, yang kita coba bangun di sekolah adalah anak-anak yang punya tanggung jawab. Jangan nanti dia merasa terpaksa sesudah kerja kayak tadi tidak ada etos kerjanya karena merasa terpaksa, kan gitu Pak ya. Iya. Nah, itu ya. Saya tambahi, Pak. Ya, boleh Memang Pak Diding. biasanya tempat PKL itu supaya anak-anak kita biasanya nggak canggung, mereka anggap kayak rumah sendiri aja gitu kadang, ya kan? Tapi apakah memang jadi kayak rumah sendiri? Kan enggak juga. Nah, itulah hubungan baik, kita menjaga hubungan baik, ya tidak suka-suka hati, ya jadi ketika tetap etika sopan santun tetap dijaga karena kita kan istilahnya numpang. Nah, kita praktek kerja di tempat kerja. Nah, jadi ya selama sebulan, 2 bulan kita di situ, ya ketika disampaikan harus stay jam 8 sampai jam 4, ya memang harus kita ikutin. Jangan mentang-mentang anggap aja kayak rumah sendiri. Ya rumah sendiri setengah 9, jam 9, golek-golek. Tidak sesuai sama, karena kan memang ada acuan PKL pasti dari SMK Haji kan. Nah, itu ya lakukan aja yang terbaik. Nah, kan membangun komunikasi itu sebenarnya gampang. Nah, tinggal saling memahami. Ya, kalau kurang paham ya kasih paham, Bos. Maksudnya ditanya apa yang kurang dari saya sebagai siswa SMK Haji PKL di sini, ya, sehingga misalnya PKL cuman sebulan, 2 minggu pertama udah mengevaluasi, ya kan, sehingga 2 minggu kemudian harus terkejar evaluasinya tadi. Ya, itu ya. Jadi memang itu makanya banyak ya orang yang mungkin dari skill dan sebagainya dia itu unggul, tetapi
dia tidak punya relasi, ya kan, dan Iya. komunikasi yang baik. Oke, kita eh, masuk ke skill, asah skill ini. Ini karena ini penting bagi anak-anak tadi yang Bapak Diding sampaikan bahwa dunia kerja bukan hanya eh, mereka kan ini apa namanya? Sebetulnya atau Mm-mm. realita ya di lapangannya, bukan hanya memang etos kerja penting tapi skill juga harus penting. Jangan pula disuruh apa-apa tak pandai kan gitu kan, Iya. karena dia tidak percaya diri ya skillnya tak ada ya. Jadi skill apa nih Pak Diding nih udah banyak jumpa dengan mahasiswa dengan siswa di tempat PKL, di apotik ya, di ngasesor juga ya kan. Kira-kira menurut Pak Diding ini skill apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Iya. Adaptasi dan asah skill itu memang bergandengan ya, Pak. Nah, saya dulu itu punya teman perawat, ketika dia curhat kepada saya, dia bilang, aku gini-gini aja loh Mas Hmm, Diding. No, loh kok gini-gini aja? ya, Nah, saya telusurin, ternyata dia sudah pernah ditawarin untuk menjadi asisten operator atau asisten dokter ya, spesialis, menjadi perawat bedah. ya. Nah, namun ternyata dia itu tadi, ya tidak mau, nggak pandai Nggak dok, percaya diri iya ya. ya kan, aduh payahlah dok. Nah, akhirnya apa? Muncul anak baru, Iya. ya kan, Reduplah dia ya. iya dipercaya, Nah, ya kan. Nah jadi memang kita harus mengadaptasi ketika udah didapatkan amanah, ya skill-skill apa saja yang di posisi baru kita itu yang perlu. Tinggal kita list. Ya kalau memang harus komputer, apalagi di zaman sekarang semua itu sudah, mau dia rekam medis, sudah ya, elektronik. Ya, mau dia surat pesanan obat elektronik. Nah, jadi kalau TBC tidak bisa komputer itu kan iya, udah jauh sekali Pak. Waktu kita kuliah itu masih TBC. iya, Kalau sekarang udah Android, udah iPhone, iya, udah ya kan. Nah, maka itu juga harus diasah. Nah, iya, terkait kompetensi kita itu banyak sekali skill apa yang mau kita asah kan. Dari kalau saya cerita tadi tentang bedah, perawat bedah, berarti kan cara membedah ya iya. kan, kemudian Kalau mungkin bius segala farmasi macam. mungkin ya, farmasi untuk Hmm. lulusan-lulusan kita alumni asisten tenaga kesehatan ya bidang farmasi mungkin Pak Didi. Ya, Asah skill apa ini yang perlu bagi mereka nih? maka skill yang perlu diasah ya memang di mana-mana kan pada prinsipnya tetap perencanaan obat, pembelian obat, pengadaan, kemudian penyimpanan, Ya, pendistribusian. Nah, itu semua punya skill masing-masing. Kalau distribusi ya otomatis skill komunikasi kepada ya, ya, ya. pasien, distribusi obat kan, penyampaian informasi obat itu ya di asah skillnya. Nggak semua bilang bahwa mau cari apa Bu, kan. Oke. Maka itu di satu-satu ketika pasien sudah melihatkan gejala mau cepat, Ya, maka kan perlu apakan duluan kan ya, penyampaian informasinya, sehingga dia tidak komplain. Kalau di penyimpanan tentu skill menata. Karena ada penyimpanan, sehingga penyimpanan obat itu yang paling krusial, ya obat itu disimpan terus ya, sampai expired. iya. Saking Artinya apa? sayangnya ya. Saking lupa dia Lupa. ya kan. Jadi menata harus diingat. Ya, Jadi gimana caranya supaya obat itu tidak expired kan? ya, Kan harus memang udah diajarin di setiap sekolah bahwa first expired, first out. Obat yang pertama expired itu duluan dikeluarkan. ya, Rata-rata pasienkes pakai itu. Sehingga ya tinggal di lapangan supaya ingat. Kan balik lagi, kalau sistemnya pakai manual, maka ya harus ditengok, rajin menengok manualnya. ya. Tapi kalau udah online, sistemnya elektronik lebih enak, dia muncul sendiri dia obat yang mau expired bulan ini. Oh, ya, Atau ya, 3 bulan lagi udah muncul sendiri, udah ya, enak dia. ya, ya, Nah, ya. jadi tinggal diadaptasi dan diasah Oke, aja skill. ya itu ya. Kalau di bidang mungkin apa namanya beda-beda bidang ya, bidang ada yang di pelayanan tadi komunikasi harus ditingkatkan ya. Mungkin selain ya
dapat ilmu dari sekolah, tamat, bekerja dan sebagainya, kita juga memang harus perlu upgrade ilmu karena memang terjadinya perubahan zaman ya Pak ya. Iya. Adaptasi ya dengan lingkungan dan sebagainya. Makanya kita perlu juga dibarengi dengan upgrade ya ilmu, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya ya. Oke, Pak Diding, satu ini. Kira-kira apa saran dari Pak Diding bagi siswa SMK agar mereka siap menghadapi dunia kerja? Karena memang SMK ini sendiri sebetulnya filosofi ya kan, ya filosofi lah ya bahasa ininya ya. SMK ini memang disiapkan sebetulnya untuk bekerja, gitu ya, ya Pak ya. Tapi memang kalau sekarang bekerja saja pun seperti yang tadi sampaikan, nggak bisa juga, harus upgrade juga. Makanya ada juga yang memang melanjut ke perguruan tinggi kan, gitu kan. Nah, jadi Pak Diding nih, apa saran Pak Diding bagi siswa-siswa kita, terkhusus ya SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara ya, yang sudah tamat, alumni-alumni atau ini nanti yang kelas 12 ini, agar siap menghadapi dunia kerja? Ya, kalau saran saya ya do the best. Do the best. Iya, jadi lakukan aja yang terbaik. Kalau kompetensi kita sudah dapat di sekolah masing-masing, kita sudah lulus, ya kan? Maka ya kompetensi kita itu jangan sampai lupa. Nah, jadi harus kita tingkatkan sehingga ketika kompetensi farmasi, pasien itu nanya, mau keluarga, kawan dekat, nanya obatnya apa, ya kan? Nah, maka dari sekian ribu banyak obat, ya kan? Jangan gengsi. Ya, bahwa bentar saya tengok dulu panduan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, memang kompetensi kita itu, iya, memang kompetensi kita itu. Saya pernah ditanya, nah, Bang Ding, apa obat gonorrhea, ya kan? Bentar, saya baca tata laksananya dulu. Nah, jadi drug of choice-nya apa? Saya pastikan, kan nggak masalah, jangan gengsi, jangan sok tahu. Bahaya ya. Bahaya, ya kan? Nah, maka ya do the best, lakukan aja yang terbaik, baru ya paha ayam tadi. Artinya segala sesuatu kita tetap tempat mengadu paling ideal adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun permasalahan hidup kita terutama di dunia kerja, ya kan, tempat curhat terbaik adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Barulah nomor 2, kawan yang bisa dijadikan tempat curhat. Jangan salah tempat, Pak Bos. Nanti bocor halus dia. Kemana-mana jadi akhirnya cerita, akhirnya kan tahu aib kita. Itu do the best, curhat pada orang yang tepat, terutama pada tempat yang tepat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, oke. Itu dia ya. Bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Bapak APT Diding Pradita M.Pharm ya. Kita sampai di penghujung, tapi sebelum kita tutup saya minta nih ke Pak Diding ini 3 kunci sukses yang harus dimiliki generasi muda saat ini. Jadi ini untuk para pemirsa yang nonton, alumni-alumni juga ya. Apa 3 kunci sukses yang harus dimiliki generasi muda saat sekarang versinya Pak Diding Pradita? Iya. Kalau saya 2 kata, Pak. 2 kata. Iya. Tahu diri, tahu bentuk. Jadi ya seperti yang di awal kita udah omongkan, tahu diri artinya kita itu ya senangnya apa? Ya senang membaca, senang mengulik, ya kan, senang membuat laporan. Nah, senangnya apa yang berkaitan dengan kompetensi kita. Nah, ya sehingga ketika kita sudah tahu diri, kita mengutamakan kompetensi keunggulan kita. Semua punya kelemahan. Jangan tonjolkan kelemahan kita, tonjolkan keunggulan kelebihan kita. Tentunya ya dia harus tahu keunggulannya kan itu dulu. Iya. Maka ya ketika dari awal sudah punya komitmen, oh aku ini loh, gini loh. Pernah saya sampaikan ke anak didik bahwa ketika orang yang punya hobi tidur, dia bisa menyampaikan, dia buat buku, ya kan? Karena ada orang yang 5 menit asteti, Pak ya. Asal terletak tidur ya. Asal tunduk astuti, asal tunduk tidur. Tetapi ada orang yang mau tidur aja pun payah. Bola balik. Dia bisa
menerbitkan atau menjual keunggulan dia kan, Ya. bahwa tidur yang kualitas itu bagaimana. Ya. Dia tahu caranya karena Ya. dia 5 menit aja atau 15 menit aja tidur, Begitu. habis itu energinya luar Energi. biasa. Kembali. Anak-anak kan kayak gitu. Ya, ya. Anak-anak kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa? Ya. Seharusnya kita bisa dong. Nah, jadi kan tahu diri. Nah, kemudian tahu bentuk. Ya. Tahu bentuk itu ya menempatkan diri kita. Sehingga oh iya, aku sekarang jadi mahasiswa. Walaupun aku di tempat kerja adalah direktur loh, aku sekarang mahasiswa loh, mahasiswa pasca sarjana. Makanya tetap sebagai mahasiswa tahu bentuk. Nah, itu tahu bentuk itu menjalankan role play masing-masing dengan maksimal. Ya, maka yang paling utama otomatis bentuk kita adalah sebagai hamba Allah. Ya, itu yang paling utama, tahu diri dan tahu bentuk. Ya, itu dia ya bincang-bincang kita dengan Bapak APT Diding Pradita MFAM ya. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung waktu ya. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Diding sudah menyempatkan waktu datang ke podcast kita, podcast Linus ya. Mudah-mudahan Pak Diding sehat dan sukses selalu. Amin, ya. terima kasih. Kita semuanya diberikan kesehatan tentunya ya. Bisa berbincang-bincang kembali dengan tema yang lebih seru lagi ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan podcast ini dapat menginspirasi ya, memotivasi anak-anak kami, saudara-saudara yang menyaksikan podcast ini ya. Mungkin ada salah-salah kata dari kami narasumber. Ya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.